Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Putri Laskodat dari Prodi Sistem Informasi Strata 1 dengan NIM 191100004 kelas C. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya yang diberikan oleh dosen, yaitu mata kuliah perencanaan sumber daya perusahaan. Sebelum saya masuk ke materinya, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu ERP. ERP atau perencanaan sumber daya perusahaan adalah sistem terpadu berbasis komputer yang digunakan untuk mengelola sumber daya internal dan eksternal, berwujud termasuk aset, sumber daya keuangan, bahan, dan sumber daya manusia. Ini merupakan arsitektur perangkat lunak yang bertujuan untuk memfasilitasi aliran informasi antara semua fungsi bisnis dalam batas-batas organisasi dan mengelola hubungan dengan para stakeholder di luar. ERP merupakan suatu cara untuk mengelola sumber daya perusahaan dengan menggunakan teknologi informasi. Pengguna ERP yang dilengkapi dengan hardware dan software untuk mengkoordinasi dan mengintegrasikan data informasi pada setiap area bisnis proses untuk menghasilkan pengambilan keputusan yang cepat karena menyediakan analisa dan laporan keuangan yang cepat, laporan penjualan yang on time, laporan produksi yang inventory. Program ERP sangat membantu perusahaan yang memiliki bisnis proses yang luas dengan menggunakan database dan reporting tools manajemen yang terbagi. Bisnis proses merupakan sekelompok aktivitas yang memerlukan satu jenis atau lebih input yang akan menghasilkan sebuah output, di mana output ini merupakan value untuk konsumen. Software ERP mendukung pengoperasian dan efisiensi dari bisnis proses dengan cara mengintegrasikan aktivitas-aktivitas dari seluruh bisnis termasuk sales, marketing, manufaktur, logistik. Masuk ke bab yang pertama itu perkembangan SI. Sejarah perkembangan sistem informasi dari waktu ke waktu adalah sebagai berikut. Yang pertama ada masa prasejarah atau mekanik. Pada generasi ini belum ada sistem operasi, sistem komputer diberi instruksi harus dikerjakan secara langsung seperti lukisan, gendang atau trompet dari tanduk binatang. Yang kedua ada masa sejarah dari 300 sebelum Masehi sampai dengan 1400 Masehi. Pada masa ini teknologi informasi belum menjadi teknologi massal seperti yang kita kenal sekarang ini. Teknologi informasi masih digunakan oleh kalangan-kalangan terbatas saja. Yang ketiga ada masa modern dari 1400 Masehi sampai dengan sekarang. Pada masa tepatnya tahun 1455, mesin cetak yang menggunakan plat huruf yang terbuat dari besi dikembangkan pertama kali oleh John Gutenberg, dan program komputer pertama di dunia ditulis oleh Augusta Lady Byron yang bekerja sama dengan Charles Babbage menggunakan mesin analitikalnya pada tahun 1830. Juga pada masa ini, inilah istilah World Wide Web atau WWW diperkenalkan oleh JERN pada tahun 1992. Perkembangan peradaban manusia diiringi dengan perkembangan cara menyampaikan informasi sudah ada sejak zaman purbakala. Mulai dari gambar-gambar di dinding gua sampai dengan sekarang, informasi dapat disebarluaskan melalui internet. Salah satu penyebab terjadinya era globalisasi yang datangnya lebih cepat dikarenakan perkembangan pesat teknologi informasi. Implementasi internet, electronic commerce, electronic data interchange, virtual office, telemedicine, internet, dan lain sebagainya telah menerobos batas-batas fisik antara negara. Penggabungan antara teknologi komputer dan telekomunikasi telah menghasilkan suatu revolusi di bidang sistem informasi. Data atau informasi yang ada zaman dahulu harus memakan waktu berhari-hari untuk diolah sebelum dikirim ke sisi lain di dunia. Saat ini dapat dilakukan dengan hitungan detik. Kita masuk ke bab yang berikut, yaitu sistem teknologi ERP di perusahaan. Pada dasarnya, ERP saat ini berkaitan dengan hardware dan software untuk mengintegrasikan data informasi pada setiap divisi di perusahaan.
Data-data yang dimiliki berkaitan dengan laporan keuangan, laporan penjualan, laporan produksi, hingga inventaris data-data akurat dan on time yang dihasilkan sistem ERP ini akan sangat membantu dalam menentukan keputusan dan strategis bisnis. Apalagi bagi perusahaan yang memiliki proses bisnis yang luas, maka database dan reporting tools yang rapi akan memudahkan proses pelacakan. Penggunaan software ERP di perusahaan sendiri ada banyak bagiannya. Berikut ada beberapa contoh sistem ERP yang dipakai. Yang pertama ada purchasing. Dalam sistem software ERP terdapat modul pembelian untuk mempercepat proses pembelian bahan baku dan peralatan. Yang kedua ada sales order process. Dari modul penjualan dalam sistem software ERP, perusahaan bisa mengimplementasikan fungsi penempatan pesanan, penjadwalan pesanan, pengiriman, hingga faktur. Yang ketiga ada production planning. Modul yang juga tersedia di sistem software ERP adalah produksi. Modul produksi ini berperan dalam merencanakan dan memaksimalkan kapasitas produksi, komponen suku cadang, dan termasuk sumber daya yang ada. Yang keempat ada financial accounting. Akuntansi juga menjadi bagian paling terbantu dari adanya software ERP. Modul akuntansi yang disediakan dianggap sebagai inti dari semua sistem yang ada software ERP. Modul akuntansi ini menyimpan semua data keuangan dari berbagai divisi. Yang kelima ada human resource. Software ERP juga tentu menyediakan modul untuk human resource. Modul ini membantu mengelola sumber daya manusia atau karyawan perusahaan. Modul ini juga secara berkala mengecek database karyawan, baik informasi kontak, daftar hadir, hingga detail gaji. Dilihat dari berbagai modul yang disediakan, tak salah jika ERP dianggap sebagai back office perusahaan. Yang ketiga ada SCM dan CRM. Pertama ada SCM atau Supply Chain Management, adalah manajemen dari sebuah jaringan bisnis yang saling terhubung untuk menjadikan suatu produk yang lengkap dan melengkapinya dengan layanan-layanan yang dibentuk oleh end customer. Supply Chain Management juga dapat didefinisikan sebagai sekumpulan aktivitas yang terlibat dalam proses transformasi dan distribusi barang mulai dari bahan baku paling awal dari alam sampai produk jadi pada konsumen akhir. Contoh supply chain untuk pembuatan sereal jagung atau jenis makanan untuk sarapan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada petani jagung. Proses dimulai dari pembelian bibit jagung, penebaran, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan jagung, dan diakhiri dengan penjualan hasil panen ke pabrik pembuatan sereal. Yang kedua, pabrik dalam pembuatan sereal jagung. Proses dimulai dari pembersihan biji jagung yang diterima dari petani, pemanggangan menjadi sereal, pengepakan atau packing, penyimpanan di gudang untuk distribusi ke supermarket atau toko, pengiriman ke supermarket atau toko. Yang ketiga ada proses penjualan dimulai dari penyimpanan di rak-rak di supermarket, penjualan ke pembeli atau customer, dan akhirnya dikonsumsi oleh pembeli. Tujuan utama dari SCM adalah yang pertama ada penyerahan pengiriman produk secara tepat waktu demi memuaskan konsumen. Yang kedua mengurangi biaya. Yang ketiga meningkatkan segala hasil dari seluruh supply chain. Yang keempat mengurangi waktu. Yang kelima memusatkan kegiatan perencanaan dan distribusi. Area cakupan SCM adalah pengembangan produk, pengadaan, perencanaan dan pengadilan, produksi, dan distribusi. Yang berikut ada Customer Relationship Management atau CRM. CRM adalah suatu jenis strategi perusahaan yang secara khusus membahas teori mengenai penanganan hubungan antara perusahaan dengan pelanggannya dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan di mata para pelanggannya. CRM juga dapat didefinisikan sebagai strategi atau pendekatan yang diterapkan suatu organisasi untuk mempelajari kebiasaan dan keperluan pelanggan sehingga suatu organisasi memiliki hubungan yang lebih dekat ke pelanggan. Terdapat beberapa tahapan atau langkah dalam CRM. Berikut ini adalah tahapan-tahapan dalam CRM. Yang pertama menentukan tujuan CRM suatu organisasi, mengedukasi departemen yang terkait, mencari informasi pelanggan, mendesain data model, mempelajari dan memilih solusi CRM, menentukan otoritas dan jalur tanggung jawab, menjalankan pilot project,
kembali umpan balik dari pelanggan, menganalisa umpan balik dan mendokumentasikannya. Yang terakhir, mengimplementasikan metode baru. Yang berikut ada implementasi IRP. IRP diidentifikasi sebagai platform utama tempat perusahaan membangun peningkatan proses bisnis yang kompetitif. Di masa lalu, sistem IRP hampir seluruh digunakan hanya pada perusahaan besar karena sistem IRP memang diperuntukkan bagi perusahaan yang berskala besar dan memiliki tingkat kompleksitas bisnis yang tinggi. Dengan mengimplementasikan sistem IRP, perusahaan dapat menghemat biaya dan teknologi yang digunakan juga semakin berkembang. Perusahaan menyadari keuntungan dari integrasi keseluruhan informasi dengan proses bisnis ke dalam satu sistem dapat membantu perusahaan dalam mengubah kegiatan manufacturing menjadi kegiatan supply chain, serta meningkatkan interaksi antara perusahaan dengan pelanggan dan pemasokannya yang dapat dilakukan secara elektronik. Solusi ERP dirancang untuk mengatasi fragmentasi informasi di dalam perusahaan besar dan mengintegrasikan semua informasi yang dimiliki perusahaan. Sehingga sistem yang terintegrasi seperti ERP dianggap sebagai sistem utama atau suatu organisasi dengan data sebagai harta utamanya. Jika data yang dimiliki tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, maka respon perusahaan terhadap masalah yang dihadapi juga tidak akurat. Maka diperlukan suatu sistem yang dapat mengintegrasikan seluruh informasi yang dimiliki perusahaan ke dalam satu sistem yang dapat menampilkan informasi akurat secara real time, di mana informasi ini dapat digunakan perusahaan dalam kegiatan pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan bisnis. Terdapat faktor-faktor keberhasilan dan faktor-faktor kegagalan di dalam implementasi IRP antara lain. Pertama adalah kemampuan untuk mempersingkat bisnis, proses atau operasi sehingga berkurangnya pada perusahaan. Yang kedua, keberhasilan tim proyek yang didukung oleh manajemen, konsultan, dan vendor. Yang ketiga, adanya pelatihan yang berkelanjutan saat implementasi IRP pada perusahaan. Yang keempat, menyesuaikan budaya organisasi yang sama untuk menghindari cara-cara tersendiri dalam mengerjakan hal-hal dan setiap fungsi departemen beroperasi dengan prosedur berbeda dan ketentuan bisnis berbeda. Yang kelima, merencanakan biaya pada saat implementasi dan pengembangan IRP untuk menghindari pemakaian biaya yang melebihi dari kemampuan perusahaan. Yang keenam, pengujian sistem yang terbukti untuk jadi unsur sukses bagi beberapa perusahaan dan penyebab langsung kegagalan implementasi IRP pada perusahaan. Karena itu, kualifikasi yang diperlukan untuk implementasi IRP agar dapat sukses adalah yang pertama, flexibility untuk mendukung keunikan proses bisnis perusahaan. Yang kedua, open system jika perusahaan telah memiliki data pada sistem sebelumnya dan menginginkan data tersebut akan dimasukkan ke dalam IRP yang baru. Maka IRP yang akan diimplementasikan sebaiknya memiliki kemampuan untuk melakukan proses import data. Yang ketiga ada best business practice. Inti dari semua IRP adalah best practice yang dibawa sesuai dengan proses bisnis dari jenis bisnis perusahaan. Semakin banyak sertifikasi yang diterima dan diakui dunia, semakin baik software testnya. Yang keempat ada standar atau minimum customization. Sistem IRP perusahaan semakin standar jenis IRP tersebut, namun semakin banyak kustomisasi yang harus dilakukan untuk mengakomodasi kebutuhan IRP perusahaan, sehingga semakin sulitlah IRP tersebut dan mempunyai kemungkinan berhasil yang cepat. Yang berikut ada modul-modul IRP. Yang pertama ada manajemen akuntansi. Adalah modul IRP yang sangat penting untuk setiap industri karena hampir tidak ada perusahaan yang tidak mengelola arus kas, pembayaran utang, piutang, dan berbagai transaksi keuangan sehari-hari. Fitur-fitur yang ada dalam modul manajemen akuntansi diantaranya yakni manajemen tagihan, manajemen aset, dan depresiasi, manajemen pajak, manajemen faktur, laporan analitik keuangan, manajemen mata uang, dan lain-lain. Yang kedua ada inventory management.
modul manajemen investasi dalam sistem ERP. Modul ini berfungsi menangani pelacakan stok, pengendalian pengadaan, pemesanan ke pemasok, dan berbagai kebutuhan manajemen inventaris lainnya. Yang ketiga ada purchasing management. Modul pembelian merupakan modul yang penting bagi perusahaan manufaktur, grosir, dan retail. Modul ini membantu perusahaan mengelola pembelian barang ke pemasok. Dengan modul ini, pengeluaran dapat lebih terkontrol dan barang yang dibeli akan selalu sesuai dengan permintaan konsumen. Yang keempat ada manufacturing management. Fungsinya meliputi perencanaan produksi, pengaturan route produksi, pengelolaan anggaran, pemantauan stok bahan baku dan barang jadi, dan masih banyak lagi. Yang kelima ada human resource management. Membantu perusahaan untuk mengelola SDM mereka secara lebih efisien. Fungsinya mencakup pengelolaan informasi karyawan, pelacakan jam kerja dan kehadiran, pengajian, pengelolaan pajak karyawan, pembuatan survei, dan penerimaan karyawan baru, penilaian kinerja karyawan baru. Yang keenam ada sales management. Jika modul penjualan adalah modul yang wajib dipertimbangkan. Modul ini mencakup pengelolaan data prospek dan pelanggan, pemantauan siklus penjualan, penjadwalan follow up ke prospek, pembuatan penawaran dan faktur, dan pembuatan laporan penjualan yang lengkap. Yang berikut ada Customer Relations CRM. Hampir mirip dengan modul penjualan, tetapi fokusnya pada pengelolaan pelanggan. Fungsinya mencakup pengelolaan pipeline, penjualan, pencatatan riwayat, interaksi pelanggan, email marketing campaign, laporan perilaku dan pola pembelian pelanggan, dan lain-lain. Berikut ada SCM, adalah salah satu modul ERP yang paling penting untuk perusahaan manufaktur. Modul ini memberikan perusahaan visibilitas ke seluruh rantai pasokan dari awal hingga selesai. Fitur-fitur yang ada dalam modul SCM diantaranya yakni manajemen inventaris, manajemen pesanan, manajemen pengadaan, pelacakan logistik, dan pengiriman barang, perencanaan dan perakiraan, manajemen pemasok, dan manajemen pengembalian barang. Dua contoh perusahaan yang telah menerapkan ERP, yang pertama ada PT Kanimochi Indonesia. Untuk mengintegrasikan semua proses bisnisnya demi peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja, perusahaan PT Kanimochi Indonesia mengimplementasikan solusi SAP yang diperuntukkan bagi perusahaan skala menengah. PT Kanimochi Indonesia melihat sangat penting untuk diimplementasikan dalam industri retail. Dengan mengimplementasi solusi ini, mereka berharap dapat mewujudkan visi Kanimochi untuk menjadi pilihan utama untuk meningkatkan kualitas dan kepuasan pelanggan dalam rangka memaksimalkan kinerja perusahaan. Aplikasi bisnis jenis ERP yang selama ini dinikmati perusahaan menengah besar pun diminati UKM, asalkan harga solusinya jauh lebih bersahabat dan waktu implementasinya lebih singkat. Yang berikut ada Telkomsel. PT Telkomsel adalah salah satu perusahaan yang sudah menerapkan ERP ke dalam fungsi bisnisnya. ERP adalah suatu alat bantu berupa perangkat lunak yang terdiri dari modul-modul yang merupakan fungsi standar dari proses bisnis, di antaranya produksi, penjualan, sumber daya manusia, finansial, dan lain-lain yang terintegrasi dengan satu arsitektur teknologi informasi. Sekianlah hasil presentasi saya, dan atas perhatian dari Ibu, saya ucapkan terima kasih.